Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Islah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita pada siang hari ini sama-sama bisa berkumpul di majelis Jami, di majelis taklim KTP di Masjid Jami Al-Falah dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur panjang dalam sehat wal afiat, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingatkan kembali, mari sama-sama kita pasang niat. Yang pertama kita niat thalabul ilmi, yang kedua jangan lupa niat iktikaf. Karena kita berada di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada hari ini kita membahas tentang masalah rezeki. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada hamba-hambanya. Setiap individu dari kita ini sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Allah sudah menentukan rezeki ketika kita masih berada di dalam kandungan orang tua, kandungan ibu kita. Ketika kita berada di dalam kandungan seorang tua, Allah sudah wa yuktabu rizquh, ya, Allah mencatat rezekinya, ya. Wa yaj'alahu, kemudian Allah sudah menentukan syaqiyun au sa'id. Kita termasuk orang beruntung apa orang celaka. Jodoh ditentukan sudah ketika kita masih ada di dalam perut. Itu belum keluar. Waqad kutibat, sudah dicatat oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya jangan takut sama masalah rezeki. Jangan takut nggak bisa makan. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, binatang saja sudah disiapkan oleh Allah, diaturkan rezekinya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami, kata Allah, yang telah membagi-bagikan, ya, kepada mereka kehidupan di muka bumi. Kami, Allah kata. Enggak perlu khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya rezeki itu Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada semua manusia-manusia, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ada seorang ulama dari kota, ya, atau negeri Syria. Ulama ini bercerita tentang doa yang selalu dibaca oleh beliau. Jadi beliau selalu dalam berdoa itu nggak pernah lupa sama doa yang satu ini. Ini doa agung, doa mulia, bapak-bapak, ibu-ibu. Doanya pendek nggak panjang. Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughas. Pakai sa, al-bughas. Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughas. Ya Allah, berikan aku rezeki sebagaimana Engkau memberikan rezeki kepada burung gagak. Kalau burung gagak itu, kalau bahasa Arabnya pakai aghen, ghurab. Ghurabun itu burung gagak, hitam warnanya. Kalau bugos pakai sa, ba, ghen, kemudian sa.
bughos itu anak dari burung gagak. Warnanya bodas ketika dilahirkan oleh indungnya. Ketika menetes, ibu dari burung gagak ini yang keluar itu anaknya, bulunya berwarna, kulitnya berwarna bodas putih. Sehingga indung dari burung gagak tersebut itu menyangka anak yang keluar darinya itu bukan anaknya. Sehingga dia nggak mau ngasih makan. Dia nggak mau tahu. Fatarakahu, ditinggalkan bapak-bapak. Karena dia anggap bukan anaknya. Kalau anaknya pasti bulunya hitam. Tapi karena dia belum ada bulu, masih anak, jadi kulitnya warnanya putih. Nggak terima ini si ibu. Ini anak saha. Padahal netesnya dari dia. Subhanallah. Fatarakahu min ba'idin. Kemudian dia tinggalkan, tapi ya indung dari burung gagak ini melihat dari jauh. Ghurab ini melihat dari jauh tentang al-bughos yang dilahirkan. Sehingga dia nggak mau kasih makan. Nggak mau dikasih makan. Tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim bau busuk pada tubuh anak burung gagak ini, sehingga bau badannya itu mengundang binatang-binatang kecil untuk datang menghadap kepada dia. Ketika datang binatang-binatang kecil, lalat, ya, semua binatang-binatang, ulat datang kepadanya, dimakan oleh anak dari burung gagak tadi. Dimakan. Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Subhanallah. Makanya ibu-ibu, jangan pernah takut bu dalam masalah urusan rezeki. Rezeki yang ngatur Allah, bukan suami, bukan anak, bukan bos, bukan siapa-siapa. Yang ngatur rezeki kita bukan orang, tetapi orang bilang sang Khalik, pencipta yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang ngatur rezeki, bukan suami yang mengaturkan rezeki kita. Sudah Allah yang ngaturkan. Kita tinggal menjalankan kehidupan saja. Makanya ketika hari demi hari, bulan demi bulan, kemudian induk dari burung gagak tadi ini melihat anaknya mulai tumbuh bulu. Bulu hitamnya mulai keluar. Lalu dia katakan, loh ternyata anakku. Ternyata yang aku anggap bukan anakku, anakku ternyata. Kemarin mah bodas, sekarang mulai hitam. Subhanallah. Pada waktu itu dia hampiri anaknya dan dia beri makan anaknya. Disitulah Allah mengangkat bau busuk yang ada pada ghurab tadi itu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang tuanya, ibunya sudah bertanggung jawab untuk memberikan dia makan. Disinilah sampai ada seorang ulama kalau berdoa minta sama Allah doanya seperti itu. Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughos. Ya Allah, berikan aku rezeki seperti engkau memberikan rezeki kepada anak burung gagak. Subhanallah. Ini kita ambil pelajaran bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya urusan rezeki itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Bukan urusan tempat kita kerja, bukan urusan pabrik, bukan urusan apa-apa, tetapi yang mengurus itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam kitab dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah Allah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia. Itulah hadirin wal hadirat, kisah tentang bagaimana urusan rezeki yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rezeki yang karena usaha. Ada rezeki datang karena usaha, jerih payah.
Tidak boleh orang mengatakan, Pak, pergi kerja dong. Ah, ngapain saya kerja? Nanti juga turun dari langit duit. Nggak mungkin. Nggak bakal ada duit turun dari langit. Hujan pun yang turun hujan air. Tidak ada hujan duit. Kalau ada hujan duit mah repot. Laguna mah aya. Laguna aya. Hujan duit, hujan duit. Kan ada laguna itu dulu. Hujan duit, hujan duit. Nggak ada hujan duit. Kalau ada hujan duit mah babak belur kita mah. Ya, apalagi kalau duit-duit recehan. Habis kita, Pak. Yang ada hujan air, hujan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Disebutkan di dalam ayat surat An-Najm, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Bahwasanya orang bilang tidaklah manusia itu memperoleh kecuali apa yang telah dia usahakan. Jadi orang itu bapak-bapak, ibu-ibu, kumaha yang kita usahakan itu yang Allah akan berikan kepada kita. Sebagaimana kita bangun cepat, bangun sebelum fajar berkumandang, sebelum azan di masjid kita sudah bangun. Di dalam hadis dikatakan, harik yadak tu'ti rizqak, gerakkan tanganmu, rezeki akan Allah berikan kepadamu. Itu dalam hadis disebutkan di dalam kitab ya Bukhari dan kitab Muslim, kemudian Jami'us Shaghir, harik yadak tu'ti rizqak, gerakkan tanganmu, Allah akan berikan kamu rezeki. Ada satu orang santri nyantri di kiai, baca ini hadis, harik yadak tu'ti rizqak, gerakkan tanganmu, Allah akan beri. Akhirnya tiap pagi nyapu, ambil sapu nyapu. Tapi subhanallah, karena dia yakin sama hadis Nabi, maksudnya di sini harik yadak, kerja, bekerja, maksudnya begitu. Tapi ini orang memahami hadis itu maksudnya gerak-gerakan tangan, ya, daripada diam digerak. Akhirnya dia ambil sapu, dia nyapu. Datang orang ngasih duit, datang orang ngasih duit, datang orang ngasih duit. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu kan kalau berkata bukan atas pendapat pribadi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tersebut itu dia gerak-gerakkan tangannya sehingga Allah datangkan rezeki kepadanya. Rezeki yang dijamin hanya sekedar cukup, ya, orang bilang. Seperti kisah Al-Bugos, seekor burung, anak dari burung gagak. Itu rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia, jangan coba-coba diam aja di rumah, anteng, nggak mau kerja, nggak mau keluar. Ya, nanti juga nanti rezekiku datang. Nggak bisa seperti itu. Pernah terjadi perselisihan antara Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan Imam Malik. Imam Malik berkata seperti ini kepada Imam Syafi'i, muridnya. Qala ya Syafi'i, orang walaupun dia hanya diam di rumahnya berzikir, Allah akan datangkan rezeki untuknya. Kata Imam Syafi'i, enggak. Kalau menurut aku enggak seperti itu ya Syekh, wahai guru. Allah akan datangkan rezeki kepada seseorang itu kalau dia bekerja. Kata Imam Syafi'i, kalau orang itu bekerja pasti akan dapat rezeki. Enggak bisa ya Syekh, antang-antang di rumah rezeki datang. Kata Imam Malik, kalau aku mengatakan kepadamu orang dia berzikir di rumahnya Allah akan datangkan rezeki kepadanya. Gak percaya Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i keluar. Ketika Imam Syafi'i keluar, lewat di pasar ada seorang ibu belanja, belanjaannya banyak. Imam Syafi'i menawarkan jasa. Ibu butuh bantuan, saya angkatkan sampai ke rumah. Mangga sok silakan. Diangkat sama Imam Syafi'i. Sesampainya di rumah, Imam Syafi'i diberi hadiah korma. Diberi hadiah korma 3 butir oleh si ibu itu. Anak muda, saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali saya menghadiahkan 3 butir. Gak usah bu, gak usah dibayar. Enggak apa-apa. Ini hadiah dari saya untuk kamu. Dipegang sama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ini akan aku tunjukkan kepada guruku Imam Malik. Enteh bilang nggak bekerja dapat rezeki. Nih aneh,
ya bantu orang, akhirnya dapat korma 3 biji. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kudu usaha. Akhirnya dengan kepercayaan yang tinggi Imam Syafi'i mendatangi gurunya Imam Malik. Datang, assalamualaikum. Kemudian Imam Malik diberikan korma sama dia. Dimakan sama Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Imam, Anda mengatakan orang tanpa bekerja mendapatkan rezeki. Nih, aku baru keluar lewat pasar, ketemu seorang ibu-ibu yang ngangkat belanjaan berat, aku bantu, aku diberikan 3 buah korma. Ini namanya rezeki yang dicari, wahai Imam. Makanya aku dapatkan ini. Tidak mungkin aku akan dapatkan ini kalau tanpa aku bekerja. Imam Malik sambil makan korma yang diberikan, kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Ya Syafi'i, ente dapat pakai bekerja. Ini anak ente kasih. Nggak kerja, nggak ngangkat-ngangkat, anak dapat makan. Wadhahika Imam Syafi'i. Ketawa Imam Syafi'i. Suman sorofa, keluar dia pamit malu. Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, benar omongan ente. Ente bekerja, dikasih korma. Anak yang duduk lagi zikir, ente datang, ente kasih korma. Berarti anak kebagian teh. Keluar Imam Syafi'i. Jadi masing-masing punya pendapat. Masing-masing bagaimana kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ngambil seperti kayak Imam Malik. Diam aja di rumah, tunggu ada orang yang nganterkan. Teu bakal bisa makan kita. Teu bakal bisa dapur ngepul lamun teu kerja. Ya, kita mesti orang bilang harik, gerakkan. Ya, bersemangat di dalam menggapai rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.